Nah, Iya. tadi Itu dia trailernya. Borderland The Pre-Sequel. Nah, tadi kan kita bisa ngeliat. Gue lagi bete. Kenapa? Salah pencet, gue pencet new game, terus jadi lama gitu. Tadi Dia sebenarnya so imut gitu. Enggak. Tadi sebenarnya Raffi udah mainin jauh gitu kan. Bete. Terus tiba-tiba pas lagi buru-buru kepencet new game. Aco ini, Nah, terus salah Aco. kalau di Kalian orang Borderland dulu ya kali. kalau di Borderland The Pre-Sequel ini di setiap new game-nya ada cutscene yang lumayan panjang. Panjang banget cutscene-nya. Panjang gitu kan. Tuh, tapi Jadi, lagunya enak. kalau gitu kita nikmatin dulu aja si Iya, entar aku. cutscene-nya. Iya, aku cerita. Nanti kita cerita. Enggak, mending sambil cerita aja, Ya, sambil cerita cerita aja. sambil Gimana, cerita. gimana, gimana? Akhirnya Vista boleh Masalahnya cerita. skripnya panjang nih. Iya, Skripnya panjang. Udah disediain panjang, tenang saja. Gimana deh, ceritain deh. Ya, ini kayak Borderland 2 itu loh yang pernah dimainin. Ah. Hah? Jadi Borderland 2 itu Ceritanya tentang? ceritanya tentang Nah, tapi yang hampir mirip. Jadi gini. Dari karakternya mirip, dari senjatanya mirip. Latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya. Iya, latar belakang ceritanya itu kayak gimana sih dia? Kayak di bulan. Dia kisahnya tentang Masa sih di bulan? Bapak lihat dong itu di bulan Saya tuh. juga tahu, Bu. Ini di bulan. Terus gimana? Bapak ini menyebalkan. Nggak mau cerita ngambek. Nih, Lanjut jadi deh, gini, si Borderland 2 ini sebenarnya nyambung sama si Pre-Sequel. Cuman Cuma si gamers ini pada nggak setuju kalau itu nyambung. nggak nyambung. Soalnya ceritanya dan gameplaynya itu agak beda dikit. Berbeda gitu. Nah, jadi di Borderland The Pre-Sequel ini, Preschool, yes, ini Bapak. takes place after Borderland 2 gitu. Tapi benar, ini harusnya The Pre-Sequel ini harusnya Borderland 3. Tapi dia masih mau kurang duit gitu ya. Masih makanya kurang pre naik gitu. buat naik hajinya kurang gitu ya. Jadi dia bikin dulu di The Pre-Sequel. Jadi namanya pre kan Tembak, berarti tembak, pra, tembak. bukan pre-sequel. Oke, Jadi sebelum understand, Bapak. Borderland 3 pre-sequelnya dulu, makanya ceritanya agak sedikit menyamping dari Borderland 2, tapi masih sebenarnya intinya masih sama. Intinya begitu. masih sama, cuma belum apa. Yang di sini berbeda yang aku tahu itu kayak jenis kendaraan-kendaraannya baru gitu. Kendaraan yang menggunakan teknologi low gravity. Lala. What is it? Terus di sini tuh yang namanya stick ray itu dapat mengambang di udara katanya. Kayak layaknya Ya, full. pesawat. Stick yang musuh yang bukan baru sih? ini maksudnya kan aku kan jelasin kayak kendaraannya tuh baru kan sekarang. Ada kendaraan baru Ya. di sini yang bedain dia sama yang dua, yang two itu. Nah, kendaraan barunya itu namanya itu stick ray. Nah, kekurangan stick ray ini dia cuma bisa ditunggangi sama satu orang. Kak Raffi main deh biar tahu lebih dalam, biar bisa jelasin gitu dan mereka tahu gitu. Oke, jadi game ini first person shooter, person, tapi ya, ada oke. RPG-nya juga. Nah, untuk pre-sequelnya ini itu ada 4 playable karakter. Jadi ada 4 karakter. Karakternya masing-masing dengan Nama kelas dan ability yang beda. 4-nya apa aja? Stan, Nah, Maya, Salvador, Zero. tapi kok di sini beda ya? Di sini Kalau gue tuh orangnya pemberani gitu, jadi wah tembak, wah. Ini yang dulu yang aku sebutin tadi. yang dulu. Oke. Sekarang nih. Nanti Ya. ada yang baru. Nah, makanya liatin nih Kak Raffi main. Tadi biar di kita tahu. trailernya juga ada. Jadi yang pertama itu ada namanya Athena atau disebutnya ada Gladiator. Gladiator. Jadi dia assassin yang keras. Jadi Iya. dia kayak pembunuh darah dingin gitu. Nah, dia itu Serem. pertama kali ada di Iya. Borderland ini pas DLC-nya si Secret Armory of General Knox. Nah, dia itu ability utamanya dia itu bisa menangkal gitu kan, menangkal serangan yang diterima gitu. Nah, terus yang ya dia punya shieldnya gitu. Nah, terus yang kedua namanya Nisha atau disebutnya The Lawbringer. Dia pertama kali di Borderland 2 itu menjadi sheriff of the town of Lynchwood. Jelasin Jadi, apa sih, Kak? Ini gue lagi dongeng. Oh, iya. Dia lagi dongeng, Ini kita karakter-karakternya.
Oke, jelasin nggak karakternya ada si siapa aja? Nisha the Lawbringer ini dia itu Ya. bisa showdown. Showdown. Ya, dia bisa meningkatkan gun damage sama speednya Ya. itu lebih cepat dari player-player lainnya gitu. Nah, terus yang ketiga ada namanya Aku udah baca namanya Claptrap. Nah, Iya. si robot. Si robot itu atau sebutnya ada Lucu banget Claptrap. robotnya. Dia tuh perluin oksigen nggak sih untuk beraktivitas? Enggak. Jadi si Claptrapnya ini itu adalah robot yang terakhir bertahan hidup dalam tanda kutip di Borderlands 2. Pokoknya dia tuh gitu. kayak lebih sama kayak manusia nggak sih? Dia tuh kayak Ya, beroksigen. dia Enggak? itu Iya dong. iya bener. Yes, akhirnya aku bener juga. Dia itu punya skill namanya Apa? vaulthunter.exe. Jadi kayak program gitu ya. Skillnya dia bisa generate random effect gitu. Oke. Jadi efek-efek random bisa dia generate gitu di situ. Ini gue nggak lupa deh. Jadi dia Mana tuh senjatanya? kayak apa? Apa sih dia butuh oksigen? Jadi Terus bisa ngapain kekurangan deh? oksigen Ya, juga. dia bisa ngasih efek positif atau negatif ke musuhnya. Nah, terus yang terakhir ada namanya The Mercenary Wilhelm. Apaan atau Itu aku nggak tahu dia atau apaan. sebutannya Coba The jelasin. Enforcer. Jadi dia ini Enforcer itu ngapain aja? Gimana dia aja ini, karakter dia gimana? Bapak jelasin. dia ini bisa apa ya? Dia kayak augmented Lucu technology gitu mukanya. yang Mukanya lucu gitu, Le. yang buat Wah, gitu slow motion. senjata gitu. Coba Pak ditampar, ditepok gitu. Kayak gitu nggak Pak muka Bapak Raffi? Tembak siapa? Ya, gitu. Hah, apa? Oh, gue harus ngerunduk. Ini sebenarnya Jangan deh. grafiknya itu kalau gue bilang dia semirip Seperti. sama Walking Dead yang di mobile. Sebenarnya Walking Dead yang di PC juga sama sih. Dia grafiknya itu kayak kartunis tapi futuristik gitulah intinya. Bro, lo mau lihat gue nyusahin kameramennya nggak? Mau dong? Gue ngilang. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda terjebak. Mau kemana Anda tidak bisa kemana-mana. Terus Kak, aku ada baca ini namanya Gravity Slam. Ngapain sih baca-baca? Nggak usah baca, terus so Bukan tau baca. aja. Iya, so tau aja. Oh yaudah aku so tau. Ya, so tau. Nah aku so tau itu kayak dia tuh ada Gravity Slam. Ah, apa tuh? Siapa yang bisa Gravity Slam? Aku nggak tahu siapa sih yang Nah, aku berarti tahu ada kurang so Gravity tahu. Slam. Apa-apa? Terus Gravity Slam bisa? Dia bisa kontrol karakternya. Oh, gitu. yang Dia bisa, Borderlands dia kayak lama. ganti gravitasinya gitu ya. Iya. Dia bisa klik kiri untuk tembak, klik kanan untuk aim, C untuk jongkok, F untuk mengeluarkan special skill, dan seterusnya. Jadi kamu dapat Senjata gua cepet melakukan habis Gravity deh. Slam untuk melawan lawan kamu. Oh, duit. Apa ke lawan kamu? Ya begitu lebih kurang. Aku ngomongnya bebelit nih. Peluru. Kalau untuk lompat itu pasti, Pak. Enggak. Pak. Gue mau nyari peluru, Dek. Kalau udah lagi di udah tuh tekan C. Mak, saya ngajarin berarti. Ratingnya gimana Bapak Raffi? Oh ya, ini epic sih. Gue kasih 8,5. Ya soalnya dia biasa main, yang tadi mah gimana? Cuman terlalu fiksi gitu kayak ya emang ada yang perang gitu di bulan. Oh, kita kan nggak tahu. Bodoh. Kita kan nggak tahu, Pak. Emang Bapak pernah ke bulan? Ini cara milihnya gimana deh? Milih apa? Ini lihat deh grafiknya tuh kayak Apa? bukan nggak real tapi Nggak ecek-ecek gitu? iya nggak real tapi nggak bohongan banget juga gitu. Kayak apa tuh nggak sih? Kayak 3D. gambar-gambar komik gitu. Komik tapi nggak ini nggak apa sih nggak komikan gitu. Ya, nggak komikan gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian udah pernah main Borderlands, jadi Borderlands itu kan setting tempatnya itu di planet Pandora. Pandora. Ya kan? Nah, Ya. untuk nggak enak gitu Yeay. kelihatannya. Untuk si Borderlands The Pre-Sequel Gue ini, baru mau gambar Kenapa? tulisan reload. settingannya di bulannya Pandora. Oh apaan sih Pandora? Pandora itu planet, Pak. Planet yang Oh, planet, Iya.